Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke, di sini gue bakal ceritain lagi alur cerita film yang bertemakan tentang sekelompok hewan yang bermutasi menjadi monster yang sangat besar dan mengerikan. Dan monster itu sanggup menghancurkan sebuah kota. Dan penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita simak videonya dan intro. Adegan dimulai di sebuah pesawat luar angkasa yang bernama pesawat Athena 1 yang sedang berada di luar angkasa, yang dimana terlihat ada seorang ilmuwan yang bernama Dr. Atkins. Dan Dr. Atkins nampaknya sedang berusaha keluar dari pesawat yang sudah rusak parah akibat ulah tikus mutan yang ada di kapal tersebut yang menghancurkan segalanya di dalam pesawat Athena itu. Dan ketika Dr. Atkins berhasil mengambil serum tersebut, nanti saya jelaskan ya fungsi dari serum yang dibawa Dr. Atkins tersebut. Dan tikus mutan itu mengejar Dr. Atkins hingga sampai ke kapsul. Dan beruntungnya Dr. Atkins berhasil masuk ke dalam kapsul dan meninggalkan pesawat Athena serta serum hasil penelitian di tangannya. Namun sayangnya si tikus durjana itu sempat membuat kaca dari kapsul itu retak, dan alhasil retakan tersebut menjadi semakin membesar dan kaca kapsul itu pun pecah dan membuat Dr. Atkins harus tewas terbakar beserta kapsulnya menuju ke bumi. Dan film Rampage pun dimulai. Scene dibuka di suatu penangkaran hewan di kota San Diego, Amerika Serikat, yang dimana ada sekelompok orang yang bernama Amy dan Connor yang berstatus magang di penangkaran tersebut. Dan Nelson sebagai staf, dan Davis Akaye yang diperankan oleh Dwayne Johnson atau Akang The Rock yang bertugas sebagai pawang gorila di penangkaran tersebut. Dan di situ Davis dan Nelson sedang memperlihatkan dan mengajarkan kehidupan gorila kepada Amy dan Connor dari jarak dekat. Namun sialnya, Connor hampir diserang oleh salah satu gorila di kandang gorila tersebut, hingga datanglah seekor gorila albino besar yang bernama George, dan George menyelamatkan Connor dari serangan gorila lain. George adalah seekor gorila sahabat dari Davis, dan George adalah gorila yang memiliki perilaku berbeda dari gorila lainnya. George memiliki sifat yang lucu dan aneh yang membuat orang-orang tertarik kepada George, dan Davis bisa berkomunikasi dengan George dikarenakan Davis dan George telah berteman lama sejak lama, dan si Davis ini menyelamatkan George dari pemburu liar yang membunuh orang tua George, karena gorila albino adalah hewan yang sangat langka dan berharga sangat mahal saat dijual di pasar hewan gelap. Dan ternyata Amy ternyata mulai tertarik kepada Davis semenjak kejadian tadi. Namun Davis menolak ajakan makan malam dari Amy karena isunya si Davis ini lebih mencintai hewan daripada manusia. Aneh emang si Davis ini. Dan di malam yang sama saat jatuhnya pesawat Athena di awal scene tadi, ternyata salah satu serum itu jatuh tepat di dalam kandang gorila milik George. George yang penasaran pun mengecek ke lokasi jatuhnya serum tersebut. Namun George tak sengaja menghirup serbuk aneh yang berasal dari dalam serum tersebut. Dan ternyata serum itu juga jatuh di dua tempat lainnya. Dan di pagi harinya, Davis dan Nelson yang mendengar kabar akan jatuhnya benda asing di kandang gorila semalam pun bergegas untuk mengeceknya. Namun betapa terkejutnya Davis dan Nelson ketika melihat George yang ukuran tubuhnya bertambah besar sedang bersembunyi di dalam goa. Rupanya George baru saja menyerang dan menghabisi seekor beruang di dalam penangkaran tersebut. Davis dan Nelson pun berusaha menenangkan George yang kini mulai bersikap aneh dan buas. Davis dan Nelson pun kemudian menuju ke lokasi benda asing itu jatuh, dan mereka berdua terkejut dikarenakan banyaknya pohon di kandang itu yang hangus terbakar akibat jatuhnya benda asing tersebut.
Davis dan Nelson pun membawa benda asing itu ke kantor penangkaran. Scene berpindah ke kantor Energyne, perusahaan yang bertanggung jawab atas jatuhnya serum dan meninggalnya Dr. Atkins. Di awal scene tadi, bos perusahaan Energyne yang bernama Claire Wayden dan adiknya yang bernama Brett Wayden itu pun kesal dikarenakan proyek penelitiannya hancur berantakan dan serumnya entah di mana. Namun mereka mendapatkan info menarik tentang lokasinya jatuh serum-serum tersebut. Mereka langsung menyuruh satuan tim khusus untuk mencari ketiga serum itu jatuh. Dan mari kita kembali ke kota San Diego, di mana di situ terlihat ada seorang betina yang bernama Dr. Cardwell yang habis bangun bobok setelah ditelepon oleh atasannya karena ia terlambat untuk acara meeting di kantornya. Namun saat si Cat ini melihat breaking news di televisi yang memberitakan tentang George yang kabur dari kandangnya dan ukuran George yang bertambah besar, ia pun bergegas on the way menuju ke penangkaran tempat George ditangkar. Di penangkaran terlihat Nelson dan Davis sedang bertengkar mendebatkan tentang keadaan George yang semakin membesar. Dan hal itu bisa membuat George bisa saja dibuat tidur untuk selamanya oleh pihak penangkaran dikarenakan dianggap bisa membahayakan jika terus dibiarkan tumbuh membesar dan bertambah liar. Namun akhirnya Nelson pun mengalah dan Nelson tidak membiarkan George dieksekusi karena Nelson tak tega sahabat dari Davis itu harus pergi untuk saat ini. Kemudian datanglah Kate ke kantor penangkaran dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu karyawan perusahaan Energyne yang bertanggung jawab atas jatuhnya serum yang membuat George seperti itu. Si Mbak Kate pun menjelaskan kepada Davis efek dari serum itu yang membuat tubuh George menjadi tumbuh semakin membesar setiap harinya dan nanti George akan berubah menjadi hewan mutan yang sangat mengerikan jika tidak disembuhkan, dan Kate pun menawarkan kepada Davis untuk menyembuhkan George. Namun akhirnya tiba-tiba George menjadi sangat agresif dan mengamuk yang pada akhirnya George mendobrak kandang besi yang mengurungnya dan pergi mengamuk di sekitar penangkaran. Pihak kepolisian pun datang dan hendak menembak George pada saat itu, namun Davis melarangnya dan meyakinkan para polisi bahwa ia sanggup menenangkan George agar tak menjadi lebih liar. Terbukti George berhasil ditenangkan oleh Davis sampai ada polisi yang menggunakan helikopter datang dan langsung menembak peluru bius ke arah George yang membuat George pingsan seketika. Di pegunungan, tim yang bertugas untuk mencari lokasi di mana serum itu terjatuh dibuat terkejut dikarenakan banyaknya bangkai-bangkai serigala yang meninggoy secara tidak wajar di sekitar lokasi serum itu terjatuh. Seperti ada hewan yang sangat besar dan buas yang sanggup membantai kawanan serigala tersebut. Kemudian satu persatu tim khusus itu pun menghilang satu persatu seperti ada yang menculik mereka, dan ternyata itu adalah ulah dari serigala mutan, dan serigala itu berukuran sangat besar dan nampak sangat mengerikan dikarenakan ternyata itu adalah efek serum yang menyebabkan hewan yang terkontaminasi serum itu menjadi sangat besar dan semakin liar, dan mereka pun harus tewas. Mari kita kembali lagi ke kota San Diego. Davis dan Kate ditangkap oleh agen yang bernama Harvey Russell, yang dimana si agen Russell ini rupanya telah menyelidiki gerak-gerik aneh soal penelitian yang dilakukan perusahaan Energyne kepada hewan-hewan, dan agen Russell ini kemudian membawa Davis dikarenakan Davis dianggap ahli primata dan hewan yang bisa membantu penyelidikan agen Russell. Ternyata agen Russell membawa serta George di dalam pesawatnya, dan tentu saja Davis melarang keras tindakan agen Russell tersebut karena obat bius yang digunakan tim agen Russell tersebut tidak akan bertahan lama dan George akan bangun dan mengamuk yang akan membahayakan seluruh orang di dalam pesawat tersebut. Scene berpindah ke kantor Energyne yang dimana terlihat Claire yang sedang menyalakan sebuah alat, yang alat itu adalah sebuah tower raksasa yang mampu mengeluarkan gelombang sejauh puluhan ribu kilometer jauhnya untuk mengundang ketiga makhluk mutan yang terkontaminasi itu
agar bisa mendekati mereka, entah apa tujuan dari mereka. Dan di dalam pesawat, George pun bangun dikarenakan adanya gelombang tadi, dan George pun langsung berusaha untuk melepaskan diri dari kerangkeng penahannya. Seisi pesawat pun dibuat panik karena George secara membabi buta menyerang awak kapal dan merusak apapun yang dilihatnya. Si agen Russell pun harus dibuat pingsan karena ia juga terkena serangan dari George. Hingga pesawat pun akhirnya terjatuh dan George ikut terjatuh di dalam pesawat. Beruntungnya sebelum jatuh, Davis yang memang seorang mantan angkatan darat pun bisa menyelamatkan dirinya, Kate dan agen Russell dengan menggunakan parasut yang ada di dalam pesawat. Akhirnya cuma mereka bertiga yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Agen Russell pun berusaha menghubungi anak buahnya dan anggota militer dengan menggunakan radio yang masih tersisa di dalam puing-puing pesawat. Dan kemudian tim penyelamat pun datang dan menyelamatkan mereka bertiga. Dan mereka bertiga pun kemudian dibawa menuju markas angkatan darat untuk diobati dan diinterogasi.